semua, apa kabarnya pagi ini? Ya, Kak Ratna percaya adik-adik semua dalam kondisi yang baik-baik saja. Selamat juga ya buat adik-adik yang sudah terima raport. Pasti semua naik kelas dong tentunya, ya. Terima kasih buat Tuhan ya, karena kita semua walaupun situasinya masih pandemi, tapi masih tetap belajar dan akhirnya naik kelas. Oke adik-adik, di hari Minggu yang cerah ini kita siap memuji Tuhan dengan hati yang begitu gembira. Kita angkat pujian kita, selamat pagi Tuhan. Berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami bisa beribadah kembali walaupun masih dalam keadaan offline Bapa, tapi kami percaya walaupun kami offline, sukacita kami tetap terus tidak berkekurangan dan terus melimpah ruah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap beribadah, kami siap memuji Tuhan, kami siap menikmati firman Tuhan, kami siap Bapa untuk menikmati juga baik-baiknya Tuhan. Terima kasih Tuhan, beracaralah Tuhan di pagi hari ini, karena kami semua anak-anak-Mu siap untuk memuji Tuhan dan menikmati baiknya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, kita masih memuji Tuhan lagi ya adik-adik ya. Kita angkat pujian kita, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Adik-adik tahu kan lagu ini? Nah, lagu ini mengajak kita walau kita berlindung di dalam hadirat Tuhan, berada di hadirat Tuhan. Walaupun ada banyak tantangan, tapi kita tetap mau berada di hadirat Tuhan, tetap mau taat. Iya kan? Yuk kita nyanyikan lagu ini. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu.
tiba di acara apa nih? Mendengarkan firman Tuhan ya. Firman Tuhan hari ini temanya Abraham dipanggil. Nah, dipanggil untuk apa adik-adik? Nah, kita dengarkan firman Tuhan ini supaya adik-adik tahu Abraham dipanggil untuk apa ya. Dibawakan oleh Kak Eta Saragi ya. Kita akan siap menikmati firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau nyanyi satu lagu lagi, Jadikanku Rumah Doamu. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, ketemu lagi dengan saya Kak Eta. Kita mau dengar firman Tuhan, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang terbaik, hari yang indah di hari Minggu ini. Kami boleh mendengar firman-Mu yang merupakan isi hati-Mu bagi kami. Biarlah kami boleh menjadi pelaku dari firman-Mu Tuhan dengan pertolongan daripada Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Oke, adik-adik, kita mau belajar firman Tuhan dengan tema Abram dipanggil Allah. Ayat firman Tuhannya dari Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan 9. Demikian kakak bacakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini
ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai, istrinya, dan Lot, anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka, dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh. Nah, adik-adik, bisa nggak ya adik-adik bayangkan gitu, seperti gambar berikut, Tuhan sedang berbicara kepada Abraham. Nah, adik-adik, zaman dulu, adik-adik masih ingat ya, Tuhan menciptakan apa? Matahari, bumi, ya. Manusia diciptakan terakhir, ya. Manusia diciptakan terakhir setelah semuanya ada. Jadi pada saat itu jumlah populasi manusia dengan tumbuhan dan makhluk hidup, hewan lainnya, lebih banyak makhluk hewan, binatang. Manusia belum banyak karena Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Hanya manusia, Adam dan Hawa lah. Terus zaman dulu itu zaman Abraham, orang itu tinggal berkelompok karena belum banyak penduduk, tidak seperti zaman sekarang penduduk sudah padat ya di bumi ini. Nah, jadi di sana dulu itu, zaman dulu di bumi itu zaman prasejarah, karena manusia belum membuat sejarah gitu ya, masih langka. Kalau adik-adik ingat film Zaman Batu kayak Flintstone, nah itu mereka hidupnya bergerombol ya. Nah, tapi tiba-tiba Abram dipanggil Tuhan untuk pergi dari keluarganya. Nah, selanjutnya gimana adik-adik? Akhirnya di ayat yang ke berapa tadi, yang pertama yang Tuhan sudah bilang pergilah dari negerimu gitu ya. Jadi dia harus keluar dari sekumpulan keluarga besar dia, dari bapaknya, dari pamannya. Dia harus pergi untuk keluar dari kumpulan itu ke suatu tempat yang akan ditunjukkan. Nanti aja aku kasih tahu, pokoknya ikut aja dulu. Nah, seperti itu ceritanya. Terus kira-kira Abraham, nggak mau, belum tahu juga, ntar ada apa-apa bahaya singa gitu ya. Tapi tidak, Abraham tidak menolak, Abraham tetap ikut. Lalu Tuhan punya janji sama Abraham. Ketika Abraham taat, Tuhan janjinya apa di ayat 2? Tuhan akan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar dan memberkati Abraham. Nama Abraham akan masyhur dan dia akan menjadi berkat. Terus Tuhan bilang apa lagi? Kalau Tuhan sudah memberkati orang yang memberkati Abraham, orang-orang yang memberkati Abraham, jadi orang-orang yang berkata-kata baik kepada Abraham, Tuhan berkati. Abraham tetap taat. Nah, mungkin juga kita ada perintah Tuhan yang buat kita contoh dia adik-adik ya. Kata mama, kamu
Si Anu, kalau sudah makan, rapikan piring. Kalau sudah bangun tidur, rapikan tempat tidur. Itu perintah nggak enak. Ngapain sih? Capek-capek, baru kenyang, suruh nyuci piring. Nah, harus taat adik-adik sama mama, sama papa ya. Abraham aja taat gitu loh. Bahkan lebih susah lagi perintahnya. Dia pergi ke satu tempat yang nggak dituju kalau nggak tahu yang. Nah, Abraham itu taatnya nggak tanggung-tanggung adik-adik, sekalipun berat tetap dia taat ya. Banyak ceritanya Abraham tuh taat sama Tuhan. Nah adik-adik mungkin dapat perintah yang berat. Apa sih kak perintah yang berat untuk kita adik-adik sekarang? Main HP sehari bolehnya cuma 2 jam. Aduh gimana sih mah? Belum juga buka udah 2 jam. Gimana mau cuma 2 jam main HP-nya? Itu perintah berat, tapi tujuannya apa? Supaya adik-adik matanya tidak rusak. Coba kita buka ayat hafalannya ya. Amsal 13 ayat 13 kakak bacakan. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasannya. Nah, adik-adik, di sini adik-adik diajarin untuk taat. Taat kepada orang tua itu artinya adik-adik sudah taat kepada Tuhan. Karena orang tua adalah wakil Tuhan di bumi. Gimana adik-adik bisa taat sama Tuhan yang tidak kelihatan kalau adik-adik tidak taat sama orang tua yang kelihatan? Pasti sebuah ketaatan itu tidak gampang. Lebih gampang tidak taat daripada taat. Tapi berkatnya lebih berkat taat daripada tidak taat. Seandainya Abraham tidak taat, kita tidak dapat berkat. Nah, adik-adik, Tuhan akan menyertai setiap orang yang mau taat kepada Tuhan ya. Perintah Tuhan itu lewat orang tua. Jangan tidur malam-malam. Jangan sampai main HP matanya sampai berair. Mentang-mentang ini udah mau masuk sekolah lagi habis liburan. Udah mulai tuh harus disiplin waktunya. Jangan kebanyakan di game online di HP, buka TikTok, buka Instagram, buka apa lagi semua. Ya adik-adik ya. Belajar taat, berdoa sama Tuhan supaya Tuhan beri adik-adik hati yang taat seperti Abraham. Tuhan pasti bantu. Oke adik-adik, sudah selesai firman Tuhannya, kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk Abraham yang menjadi Bapa kami, Bapa dari semua bangsa yang dipercaya, yang diberkati. Kami boleh belajar ya Tuhan bahwa ketaatan itu adalah berkat yang luar biasa darimu Tuhan, karena Engkau akan menyertai kami kemanapun kami berada selama kami taat kepadamu. Biarlah hati kami Kau berikan seperti hati Abraham yang mau taat kepadamu ya Tuhan. Terpujilah namamu Bapa, jauhkanlah kami daripada hati yang tidak taat. Berkati adik-adik kami semua dalam nama Yesus kami. Nah adik-adik, kita tiba di persembahan kita. Nah, kita siapkan persembahan kita. Adik-adik menyiapkan amplop yang setiap minggu adik-adik sudah siapkan. Masukkan persembahan adik-adik ke amplop tersebut. Lalu minta tolong papa mama untuk dimasukkan ke kotak gereja masing-masing. Ya adik-adik ya. Oke, kalau gitu kita siapkan pujian kita. Kita angkat pujian kita. Di sini aku bawa Tuhan. Adik-adik, kita berdoa untuk persembahan kita dan doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Biarkanlah persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga,
Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu dimanapun saja mereka berada, biarlah mereka tetap di dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Mereka tetap di dalam keadaan baik-baik saja. Terima kasih Tuhan bahwa di semester ini ada banyak kami yang telah menerima hasil semester kami untuk kenaikan kelas. Kami percaya bahwa anak-anak Tuhan di mana saja berada, mereka semua naik kelas itu karena penyertaan Tuhan yang sempurna untuk anak-anak sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua kami masing-masing dimanapun mereka berada. Kami percayakan ke orang tua kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau tetap berikan kesehatan yang baik, kekuatan yang prima untuk kesehariannya mereka bekerja mencari nafkah untuk keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami, khususnya Bapak Presiden Joko Widodo. Tuhan, kami berdoa apapun yang diputuskan oleh Bapak Presiden kami, itu tentunya membawa dampak yang baik untuk bangsa kami, terutama di masa pandemi saat ini Bapak. Mulai dari pandemi sampai endemi, semuanya kami percayakan di dalam turut campur tangan Tuhan terhadap kepemimpinan Pak Jokowi. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga berdoa untuk program daripada gereja kami masing-masing. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percayakan seluruh program gereja ke dalam tangan-Mu Bapa. Dan jangan kehendak kami yang jadi Bapa, tapi kehendak-Mu yang jadi atas seluruh program gereja kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Tuhan. Kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita sudah tiba di penghujung ibadah kita minggu ini. Karena mau mengingatkan lagi adik-adik bahwa cerita tadi bukan hanya didengar saja, tapi dilakukan. Apa sih tadi ceritanya adik-adik? Mengenai apa? Coba. Nah, tentang ketaatan, ya kan? Nah, adik-adik harus melakukannya itu di dalam kehidupan adik-adik. Ya, diaplikasikan di dalam kehidupan adik-adik. Di mana saja adik-adik berada, taat yang Tuhan Yesus inginkan. Nggak kompromi, nggak melakukan tawar-menawar. Tuhan Yesus hanya inginkan adik-adik taat. Oke adik-adik? Oleh sebab itu, kita mengangkat pujian kita nyanyikan lagu Percaya dan Taat. Sampai minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.